perusahaan, kita harus mengikuti gitu. Kalau enggak kita akan ketinggalan gitu. Jika ada perubahan di luar, di eksternal perusahaan kita, entah itu tentang teknologi, entah itu ekonomi, entah itu apapun, kalau kita nggak mengikuti, perusahaan kita akan tertinggal seperti itu. Nah, manajemen sumber daya manusia adalah proses pendaya gunaan manusia sebagai tenaga kerja yang manusiawi agar potensi fisik dan psikis yang dimilikinya berfungsi semaksimal bagi pencapaian tujuan dari organisasi. MSDM adalah kebijakan dan praktik yang dibutuhkan seseorang untuk menjalankan aspek orang atau SDM, sumber daya manusia, dari posisi seorang manajemen, meliputi rekrutmen, seleksi, pelatihan, imbal jasa atau kompensasi, dan juga penilaian. Nah, manajemen strategi dengan tujuan dan sasaran strategis dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja bisnis dan mengembangkan kultur organisasi yang mendorong inovasi dan sini paham ya? Oke, kita akan lanjut. Kita akan masuk ke perencanaan strategi. Rencana strategi SDM. SDM adalah faktor dan sentral dalam suatu perusahaan atau bentuk dan tujuan perusahaan. Perusahaan dibuat berdasarkan visi dan dalam pelaksanaan visinya dikelola dan diurus oleh juga. Perencanaan SDM adalah proses untuk menentukan jumlah dan jenis manusia yang dibutuhkan oleh satu organisasi dalam waktu dan tempat yang tepat serta melakukan tugas yang sesuai yang diharapkan. Kenapa demikian? Kenapa kita harus menentukan jenis manusianya, jumlahnya berapa, terus kenapa harus dalam waktu dan tempat yang tepat gitu. Nah, jadi gini, pada saat kita mau mendirikan suatu perusahaan atau posisinya entah itu cabang baru lah, membuka cabang baru atau membuka perusahaan baru ya. Jadi yang perlu, yang mendukung, yang menjadi fondasi perusahaan itu nggak bisa didirikan oleh yang punya perusahaan sendirian, benar nggak? Ya nggak sih? Dia yang punya nih ya kan, dia punya modal gitu loh, dia punya uang, terus dia mau menjalani perusahaan dengan dia sendiri, ya nggak akan bisa ya kan? Fondasinya apa? Karyawan. Fondasinya apa? Ya SDM. Berarti pada saat adanya perencanaan SDM, berarti apa? Menentukan jumlahnya, berapa karyawan yang akan diperlukan. Oke, paham sampai sini. Kemudian jenis manusianya. Jenis manusianya yang artinya berarti kualifikasi si karyawan tersebut gitu loh. Apa yang dibutuhkan sama perusahaan untuk membuka perusahaan baru ataupun itu sisi yang kekurangan karyawan gitu ya. Kita perlu teknisi 5 orang, terus kita perlu resepsionis 1 orang, perlu security 10 orang, perlu A, B, C, D. Nah, seperti itu. Berarti apa? Ada jenis manusianya. Nah, jenis di sini bukannya mereka harus yang hitam atau yang putih, bukan ya. Jadi di sini harus kualifikasinya yang ahli di bidangnya. Ingat ya, minggu lalu saya bahas yang ahli di bidangnya. Mereka harus yang ahli di bidang. Agar apa? Perusahaan, karyawan dan perusahaan bisa mencapai tujuan bersama. Kamu sampai situ dan oke.
strategi SDM? Strategi SDM merupakan rencana kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan SDM secara keseluruhan demi perubahan yang diharapkan oleh perusahaan. Strategi SDM merupakan bagian dari strategi. Kenyataannya, rencana SDM dikembangkan secara terpisah. Jadi, adanya strategi bisnis, adanya perencanaan SDM. Nah, pada saat strategi bisnis dibuat di dalamnya ada perencanaan SDM. Tapi apa perencanaan SDM akan mendukung dari strategi bisnis? Nah, dalam jajaran manajemen dan SDM yang langsung mendukung manajemen dalam menjalankan perusahaan sering dianggap sebagai faktor kunci yang aktif dalam membawa perusahaan ke arah pengembangan dan pertumbuhan atau oleh karena itu performa dari manajemen perusahaan secara menyeluruh ditentukan oleh keterampilan atau skill dan profesionalisme serta motivasi. Jadi semuanya, jadi entah itu berbentuk karyawan yang sudah mempunyai kualifikasi yang kita butuhkan gitu kan, perusahaan butuhkan, baik itu kemampuan skillnya, entah itu dia sudah profesional, entah itu kayak dia udah pernah saya pengalaman di perusahaan A di setelah sekian tahun gitu kan, itu semua akan membantu gitu, itu semua akan menopang dari perencanaan strategi SDM nanti. Aspek utama dalam strategi manajemen ada dua. Yang pertama adalah strategi perusahaan secara konsisten dalam memposisikan diri secara relatif terhadap saing. Dan yang kedua adalah strategi untuk mencapai tujuan perusahaan dalam lingkungan yang sedang saing. Strategi manajemen pada dasarnya merupakan kumpulan dari tipe-tipe strategi yang merupakan suatu proses untuk menganalisis suatu persaingan perusahaan untuk mengembangkan tujuan. Jadi dianalisa nih ya, dianalisa dulu ya kan. Yang lebih penting apa yang dianalisa adalah perusahaan para perusahaan kita pastinya. Berarti apa? Berarti perusahaan itu bergerak di bidang yang sama gitu, bergerak di bidang yang sama kita. Contoh, kita perusahaan deterjen gitu kan. Berarti kan perusahaan yang harus diteliti kan sama gitu kan, yang harus dianalisis kan sama gitu. Untuk mengembangkan tujuan perusahaan kita harus melihat dari situasi para pesaing seperti itu. Strategi perusahaan dan memiliki suatu rencana tindakan dan alokasi sumber daya yang dapat meningkatkan pencapaian tujuan perusahaan. Sumber daya kita artinya tuh karyawan di sini kan. Bagaimana caranya meningkatkan kualitas dari karyawan kita untuk mencapai tujuan perusahaan. Nanti kita akan bahas di materi selanjutnya ada training and development, pelatihan dan pengembangan untuk menambah kemampuan skill dari karyawan yang ada, atau perusahaan juga bisa melakukan apa namanya Pak? Sambil
karyawan dari perusahaan pesaing kita. Hijack. Oke, hijack. Ya, oke, membajak. Jadi, pada saat perusahaan ini, ada perusahaan pesaing kita yang ada karyawan pintar banget gitu kan. Dia tuh pokoknya semenjak ada karyawan itu bergabung di perusahaan pesaing kita, karyawannya langsung stabil, nanti maju nanti si perusahaan kita nih bagaimana caranya untuk kita ada tendensi ini oleh gaji yang dari perusahaan tempat dia bekerja saat ini gitu. Nah, teman-teman pun tidak mau menutup kemungkinan untuk memiliki kualifikasi yang lebih yang teman-teman tekuni suatu saat nanti teman-teman mungkin yang akan menjadi seseorang itu gitu, teman-teman yang akan menjadi seseorang yang dibajak itu gitu. Jadi jangan heran gitu ya, dunia industri saat ini itu udah gak asing gitu. Oke, next Pak. Pak, itu ada teman yang mau masuk. Ya. Ya, saya. Makasih, Pak. Oke. Cek. Ya. Oke, lanjut. Jadi info ya kalau ada yang mau masuk lagi. Nggak kelihatan soalnya. Oke. Silakan Bu Ali. Saya lanjut. Di sini ada 5 langkah-langkah perencanaan yang strategis. Apa aja sih langkahnya? Kok gampang ya, cuma 5 lah. Kayak teman-teman gak semudah itu. Oke, yang pertama, mendefinisikan filosofi sebagai langkah awal. Nah, kalau dilihat filosofi, coba teman-teman, apa yang teman-teman bikin dari filosofi? Apa sih filosofi? Kenapa itu ada di urutan pertama dan menjadi langkah awal? Karena lanjut. Ya. Karena filosofi itu adalah dasar pemikiran. Dasar pemikiran, oke boleh. Good. Ya ada lagi? Ini belum? Oke, ya. Saya akan lanjut. Dasar pemikiran boleh. Nah, mendefinisikan filosofi sebagai langkah awal. Nah, suatu perusahaan berdiri bukan berdasarkan dengan punya duit nih, ayo kita bangun perusahaan. Enggak ya teman-teman, kayak gitu. Jadi mengapa perusahaan didirikan? Nah, itu menjadi filosofi, itu menjadi langkah awal. Kemudian lagi nanti akan lagi ada pertanyaan, apa sih kontribusi perusahaan terhadap SDM, terhadap sumber daya manusia? Apa kontribusi yang diberikan? Kemudian apa tujuan? Nah, lebih ke sana ya mungkin ya. Apa tujuan, apa motivasi pemilik dalam mendirikan perusahaan ini? Nah, itu mengapa itu menjadi filosofi, mengapa menjadi langkah yang awal. Karena disinilah awal semuanya terbentuk, dibangun. Nomor 2 adalah mengkaji kondisi lingkungan. Berarti ini masuk ke dalam lingkungan eksternal ya, tapi tidak menutup kemungkinan kalau lingkungannya juga lingkungan dari dalam gitu ya. Nah, mengkaji kondisi lingkungan itu kayak apa sih Bu gitu kan. Nah, itu semua teman-teman. Jadi adanya perubahan teknologi, sosial, ekonomi, budaya, politik, semua. Jadi semuanya
mengkaji kondisi itu semuanya dikaji gitu kan semuanya. Kemudian mungkin nanti ada peluang dan ancaman terhadap perusahaan itu juga gitu semua. Nanti juga bagaimana supply SDM-nya juga gitu. Semua kondisi dari lingkungan ini mencakup semua. Nah, teknologi ya kan, perubahan teknologi. Bagaimana perusahaan menghadapi tingginya perubahan teknologi itu juga pasti gitu kan. Terus juga yang pastinya kalau mengkaji kondisi lingkungan ada juga nanti di situ memperhitungkan kekuatan, strategi, kelemahan persaingan gitu kan yang akan mempengaruhi arah bisnis perusahaan di masa yang akan datang. Kemudian nomor 3 kita masuk ke mengevaluasi kekuatan dan kelemahan perusahaan. Nah, kenapa perlu iya, karena di mana ada kelemahan gitu kan. Kita perusahaan akan terus belajar bagaimana si kelemahan itu berubah gitu menjadi apa, menjadi kekuatan atau bagaimana caranya kelemahan ini ditiadakan gitu loh. Kelemahan misal kelemahan kita adalah tenaga SDM yang kurang. Berarti apa? Berarti biar tertutupi kelemahan dari perusahaan kita. Berarti apa? Oke, adakan penambahan karyawan, adakan perekrutan untuk karyawan. Kan seperti itu contohnya ya kan. Oh, kelemahan kita, kualitas kita tuh kurang gitu loh. Dengan harga, kita udah masuk loh dengan harga yang murah. Tapi apa? Tapi di sini kualitas kita kurang. Berarti apa? Itu kelemahan kita. Iya kan? Nah, berarti apa? Berarti kita harus menambah kualitasnya. Dengan apa? Dengan kita harga yang murah. Nah, dicari di situ gitu. Nah, terus apa yang sudah menjadi kekuatan kita seperti tadi? Kita sudah bersaing di pasar dengan harga yang lebih murah daripada kompetitor. Berarti pertahankan gitu, tapi gimana caranya tidak mengurangi kualitas kan seperti itu, atau membuat lagi strategi. Oke, kita akan tambah harga, kita akan naikkan harga, tapi gimana caranya kualitas kita lebih, gimana caranya konsumen lebih memilih produk. Kemudian nanti ada menentukan tujuan dan sasaran perusahaan. Tujuan, sasaran ya. Kalau tujuan udah pasti lah ya, perusahaan pasti menentukan tujuan di awal, di tengah-tengah, di akhir pasti akan selalu ada tujuan. Cuma tujuan pemasaran. Nah, tujuan pemasaran. Kita tahun depan akan memproduksi produk baru. Kita kan bergerak di bidang deterjen. Tahun depan kita akan membuka deterjen cair, ya kan? Gitu. Tujuan pasarnya apa gitu? Apa tujuan pasarnya? Terus nanti diperhitungkan gimana cara menghitung target gitu kan, dasar penghitungan target, bagaimana pola marketingnya nanti, siapa saja kah segmen pasarnya, konsumennya gitu. Jadi di situ dibahas semua nanti gitu, tujuan dan sasaran. Kemudian yang terakhir adalah menyusun strategi aksi. Nah, tahap akhir dari menyusun strategi nantinya yang harus dipikirkan adalah kira-kira program apa yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut, kayak gitu. Jadi lebih ke hasil akhirnya dari pelaksanaannya untuk dapat mencapai tujuan itu dari
5 langkah di atas ini, yang terakhir yang pastinya adalah tujuannya tercapai. Tingkatan perencanaan strategi. Perencanaan strategis terhubung dengan perspektif jangka panjang dan secara otomatis ada tampon. Perencanaan strategis berhubungan dengan perspektif jangka panjang dan secara otomatis mengalir ke dalam perencanaan operasional perusahaan. Perencanaan operasional memiliki perspektif jangka menengah dan pendek yang berkaitan dengan program tertentu yang merencanakan jenis, jumlah SDM yang dibutuhkan, struktur organisasi, rencana suksesi dan pengembangan SDM. Di samping rencana-rencana tertentu untuk menetapkan rencana strategi, berarti ada dua perbedaan di sini, di mana pada saat perencanaan strategi itu berhubungan dengan perspektif jangka panjang. Nah, kalau perencanaan operasional adalah perspektif jangka menengah dan jangka pendek. Nah, isu-isu SDM yang strategis ada. Pertama, bagaimana perusahaan mengidentifikasi atau menganalisa dan menyeleksi isu-isu SDM yang ditunjukkan melalui strategi SDM. Isu yang nomor 2 adalah isu-isu SDM yang tengah terjadi, yang diperoleh dari strategi bisnis dan dari perubahan lingkungan yang diharapkan. Oke, next Pak. Langkah-langkah penentuan isu strategis. Yang pertama, menilai perubahan lingkungan internal dan eksternal. Di sini terjawab nih dari pertanyaan yang tadi di atas. Bagaimana perusahaan mengidentifikasi, menganalisa, menyeleksi? Itu dia, menilai perubahan lingkungan baik di dalam maupun di luar perusahaan. Kemudian penentuan isi dalam bisnis yang relevan, seperti gap, persoalan, atau permasalahan yang dibentangkan. Seperti itu. Jadi, penentu isu di dalam bisnis ini itu dilihat gitu loh. Apakah ada jaraknya, apakah ada persoalan secara personal, masalah ya mungkin dari atasan ke bawahan atau sesama karyawan, seperti itu. Kemudian seleksi isu-isu yang terpenting guna meraih keunggulan bersaing atau mempertahankan keseimbangan. Nah, isu-isu itu nanti diseleksi. Apakah ada yang penting? Ya kan, kalau yang penting gimana caranya untuk meraih keunggulan biar lebih unggul daripada kompetitor kita di luar sana gitu loh. Atau apa, mempertahankan
keseimbangan berarti seimbang. Itu tetap gitu. Kita dengan kualitas yang tetap segitu gitu. Jadi kita nggak menurun, intinya sih itu. Jangan sampai perusahaan kita tertinggal. Jadi tetap mempertahankan keseimbangan itu. Sama lah, seenggaknya walaupun kita belum bisa menjadi lebih unggul, tapi kita masih bisa menyeimbangkan sama ratanya. Seperti itu. Menyikapi isu-isu dalam berbagai strategi. Nah, harus dilihat dari semua strategi, tidak dari satu sisi aja. Gitu. Oke, next Pak. Ya, ini yang paling saya suka adalah kenapa saya suka ini? Karena ini bisa terjadi di kehidupan kita, baik itu kehidupan sehari-hari, perusahaan, apapun. Ya, teman-teman, tolong diperhatikan slide yang sekarang. Nah, ya, oke, thank you. Pendekatan penilaian lingkungan. Nah, tapi dari apa yang ada di sini, kita bisa menerapkan semuanya. Baik itu dalam segi apapun. Kalian mau menerapkan ini ke dalam apapun, ini bisa menjadi kayak motivasi kalian. Yang pertama yang akan saya jelaskan di sini adanya dua analisis. Yang pertama analisis masa depan, yang kedua analisis perubahan. Apa yang membedakan dua analisis di sini? Kenapa analisis masa depan mengarahkan panahnya ke bawah dan analisis perubahan mengarahkan arahnya ke atas? Apa yang ada di atas dan apa yang ada di bawah? Yang ada di bawah adalah hari ini, situasi yang terjadi, situasi hari ini, where are we? Kemudian apa sih yang ada di atas gitu? Yang ada di atas adalah visi masa depan, situasi masa depan yang diharapkan, where we want. Oke. Nah, di tengah-tengah ini ada apa? Ada gap, ada jarak di sini. Di jarak antara hari ini dengan masa depan. Seperti itu ya. Nah, untuk menganalisis masa depan, kita harus melihat, kita harus analisis itu dari mulai hari ini, situasi yang terjadi hari ini. Dan kita melihat analisis perubahan dari hari ini untuk ke masa depan, apa yang harus diubah. Apa saya paham, teman-teman? Oke, saya ulang sekali lagi. Ketika hari ini masa depan memiliki jarak yang amat jauh, punya gap ya, punya gap di sini. Ketika perusahaan ingin memiliki tujuan masa yang akan datang, visi masa depan, tujuan kita nanti contoh 5 tahun ke depan, perusahaan kita ingin menjadi perusahaan 5 terbesar se-Asia. Nah, visinya udah ada ya kan, visinya udah ada. Nah, analisis masa depan dari mulai hari ini, apa aja yang harus dilakukan nih agar visi kita tercapai gitu loh. Ya nanti dari mulai hari ini berarti kan, karena kan itu nantinya akan 5 tahun lagi ya dong, 5 tahun lagi itu cita-cita perusahaan kita 5 tahun ke depan gitu, tujuan yang pengen dicapai oleh perusahaan kita di 5 tahun ke depan. Berarti harus dilihat dari sekarang ya kan, hari ini. Kemudian nanti di sana dari mulai hari ini sampai 5 tahun ke depan, kita harus melakukan analisis perubahan. Pasti akan ada perusahaan, baik itu sosial, lingkungan, budaya, ekonomi, politik, semuanya akan ada perubahan itu dari mulai hari ini dan 5
Pada saat adanya perubahan, gimana caranya kita visi kita nih, tujuan kita nih, hasil akhirnya akan tetap gitu. Pada saat ada lika-liku gitu kan, ada halangan melintang gitu, gimana caranya tujuan kita melalui melewati perubahan-perubahan itu tetap tercapai. Nah, ini bisa teman-teman terapkan, gak cuma dilihat dari segi teori untuk persiapan, tapi ke teman-teman sendiri pun bisa. Contoh, teman-teman nantinya pasti akan dihadapkan dengan berapa? 2 tahun lagi ya, Oke, target teman-teman 2 tahun lagi teman-teman akan lulus kuliah. Apa yang akan teman-teman persiapkan? Apa yang akan persiapkan? Nah, yang akan dipersiapkan tentunya memiliki nilai yang baik di setiap mata kuliah, mengikuti pelajaran setiap mata kuliah, absensi jangan sampai ada yang bolong. Karena apa? Di saat kalian teman-teman lulus, teman-teman pengen punya nilai yang baik, nilai yang bagus kan gitu loh. Dan teman-teman pun nggak akan lulus nih kalau teman-teman punya nilai yang banyak yang jelek gitu loh. Misal gitu kan, dari 10 mata kuliah E-nya ada 5, apa mungkin akan lulus? Enggak. Iya dong, gitu. Nah, jadi apa yang akan teman-teman siapkan dari mulai hari ini, dari mulai detik ini, untuk mempersiapkan teman-teman nanti lulus? Di perjalanan itu teman-teman pasti akan dihadapkan, entah itu malas untuk belajar, entah itu keasikan untuk nongkrong sana sini, entah itu apapun gitu. Nah, itu godaan teman-teman yang harus teman-teman gimana caranya teman-teman bisa ngelewatin itu dan teman-teman bisa tetap mencapai tujuan teman-teman. Di 2 tahun mendatang teman-teman tetap akan lulus. Nah, nanti di dalam proses ini akan banyak perubahan, akan banyak rintangan gitu. Tapi bagaimana visinya, tujuannya tetap sama gitu. Oke, saya rasa cukup jelas ya. Dan next part ya. Strategi yang ada dalam perubahan bisnis. Yang pertama, mempertahankan biaya rendah dan aliran uang yang kuat. Kenapa ada biasanya? Karena kalau misalnya biaya produksi kita kecil, keuntungan yang akan kita dapat, uang yang masuk yang akan kita dapat gitu, akan lebih besar gitu, alirannya akan kuat gitu ya. Makanya kenapa yang namanya cost itu kalau bisa kita harus mempertahankan bagaimana costnya tetap rendah. Nomor 2, memperbaiki kualitas produk dan pelayanan. Nah, memperbaiki kualitas produk dan pelayanan. Di sini di negara tercinta Indonesia, banyak perusahaan kosmetik, benar nggak sih? Oke, kosmetik itu banyak banget, dari merek A, B, C, D sampai Z ya kan. Ada lagi ya kan. Di saat mereka bersaing, mereka pasti akan menilai pasar, melihat dulu, oh produk kita seperti apa. Mereka memiliki lipstick yang bisa melembabkan, terus bisa juga nggak luntur. Kita udah makan bakso berkali-kali gitu, udah
dia minum air bergelas-gelas itu segini nggak luntur tapi tetap lembab gitu dibiarkan gitu. Jadi kualitas produk yang punya itu harus memperbaiki gitu dari apa, dari kompetitor kita, dari lingkungan, dari perusahaan-perusahaan pesaing kita. Nah, pelayanan itu contohnya jasa ya. Jasa apa sih maksudnya lah laundry ya. Laundry itu banyak banget. Sampai saya juga laundry itu bisa jarak cuma berapa hari bisa laundry lagi gitu kan, karena di sini memang lingkungannya tempatnya dekat dengan banyak kos-kosan, rumah-rumah kayak gitu kan, rumah-rumah yang dijadikan tempat kontrakan kos-kosan. Nah, di situ banyak tempat laundry tuh. Nah, apa yang membedakan laundry satu dengan laundry yang lainnya gitu? Oh, laundry yang ini dia lebih murah, ya kan? Oh, dia punya jasa layanan antar free, ya itulah layanan itu gitu. Biar apa? Biar konsumen memilih untuk tetap berlangganan di jasa yang dia berikan. Kemudian nomor 3, menggunakan teknologi baru secara efektif. Teknologi itu walaupun ada baru lagi, tapi berguna enggak gitu loh. Jadi perusahaan itu harus lihat gitu loh. Ada teknologi baru nih, ya. Tapi teknologinya dan yang kita sudah gunakan, mereka efektif nggak gitu. Kalau nggak efektif, ya nggak harus mengikuti teknologi itu gitu. Tapi ketika itu efektif, ya kan, dengan teknologi yang kita sudah gunakan saat ini, oke, kita akan beli gitu loh. Kita akan beli, yuk perusahaan kita gunakan teknologi secara efektif. Seperti itu, teman-teman. Jadi nggak setiap ada teknologi baru pun perusahaan harus punya karena takut ketinggalan gitu kan, bukan teknologi yang ada, tidak harus seperti itu. Tapi bagaimana cara menggunakan teknologi tersebut agar tetap berguna secara baik dan benar, efektif atau tidak gitu, efektif atau enggak buat perusahaan kita gitu. Kalau sama aja, kalau teknologinya kayak sama aja ya nggak usah. Toh kita masih bisa menggunakan teknologi yang lama secara efektif kok gitu. Tetap memelihara komitmen pekerja. Nah, komitmen di sini yang dimaksud di sini itu lebih kepada tadi ya akan adanya nanti berpengaruh dengan pembajakan karyawan. Itu bisa teman-teman. Jadi kita sebagai perusahaan, gimana kita caranya memelihara komitmen karyawan itu agar dia tuh tetap setia gitu loh sama kita. Komitmen dia tetap setia sama perusahaan kita, tetap mengabdi, tetap adanya loyalitas terhadap perusahaan. Gimana caranya? Adalah dengan melihat, memperhatikan karyawan. Jika ada karyawan yang berprestasi, berikan kompensasi, berikan bonus lebih. Gimana caranya buat karyawan itu nyaman? Apresiasi itu tidak harus selalu diberikan dengan bonus, ya kan? Apresiasi pun bisa juga diberikan dengan memuji, mengakui bahwa dirinya punya keunggulan itu, gitu. Mengakui, walaupun kita menjadi atasan, oh dia lebih pintar dari gue gitu lah, misalnya kayak gitu gitu. Bisa jadi seorang yang nantinya akan diandalkan, ya Pak. Seperti itu. Jadi memelihara komitmen, saling menghargai, balik lagi, saling menghargai. Oke, next. Oke, konten strategis.
Saya akan bahas slide ini yang terakhir ya teman-teman, karena waktu kita tinggal sedikit dan slide-nya masih banyak. Saya harap teman-teman download dan baca itu di kampus ya. Karena materinya masih banyak kok, slide-nya masih banyak kok. Jadi teman-teman nanti pelajarin sendiri di rumah. Kalau ada yang mau ditanyakan sama saya silakan, silakan telepon saya di slide yang dibuat gitu ya teman-teman. Jadi ini slide terakhir yang akan kita lakukan. Selanjutnya kita tanya jawab. Konteks strategi SDM pada dasarnya adalah proses perencanaan SDM terdiri dari proses apa aja. Proses yang pertama adalah proses pembentukan data rekapitulasi untuk analisis dan simulasi untuk mendapatkan gambaran kekuatan SDM yang ada saat ini serta dari segi kapasitas SDM tersebut. Nah, jadi gini, perusahaan saat mau membuat perencanaan strategi untuk SDM, mereka membuat rekapan, ya kan? Mereka menganalisis, membuat simulasi dengan karyawan yang sudah ada di perusahaan kita saat ini. Ada si A di bagian staff, admin, ada si B di bagian teknisi, ada si C di bagian pemasaran, kayak gitu ya. Nah, mereka ini kapasitasnya, terus juga skillnya, terus kontribusinya ke perusahaan udah sejauh apa sih gitu. Jadi dilakukan dulu data, direkap dulu nih gitu, untuk analisis dulu, untuk buat simulasi kayak gitu ya teman-teman ya. Kiranya apa yang harus ditambah, entah itu karyawannya tetap, kemudian kita melakukan training and development, atau kita harus menambah karyawan baru kayak gitu. Yang nomor 2 adalah proses pengadaan SDM atau rekrutmen yang diikuti oleh cara penilaian atau kriteria penerimaan. Nah, itu tadi ya. Setelah melakukan pembukuan data rekap, ya kan, kemudian disimulasikan. Nah, berarti kita membutuhkan rekrutmen. Nah, rekrutmennya harus diikuti oleh cara penilaian atau kriteria penerimaan. Berarti apa? Rekrutmen yang akan dilakukan harus memiliki kualitas, spesifikasi lah, ibaratnya spesifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Seperti itu. Nah, proses yang terakhir adalah proses relokasi SDM atau mempekerjakan kembali, re-employment, dengan menggunakan data administrasi yang ada. Nah, berarti karyawan ini yang sudah berhenti di pekerjaan kembali gitu. Nah, kemudiannya dari mana ya? Dari data-data, ya kan? Dari data-data perusahaan. Padahal ini karyawan itu skill dan bagus ya kan, terus apa segala macam oke. Tapi kenapa ya waktu itu dia mengundurkannya atau dipecat gitu kan? Mungkin karena kurang disiplin atau apa segala macam gitu. Jadi lihat dari kemudian menganalisis informasi kebutuhan atau relokasi seorang karyawan ke tempat yang lebih tepat. Nah, jadi dilihat gitu loh. Nah, ini berhubungan dengan ahli di bidangnya. Contoh dia ahli di bidang pemakaran. Kemudian pada saat rekrutmen, pada saat proses seleksi, tidak ada lowongan yang tersedia pada saat itu. Tapi kita perusahaan butuh orang gitu. Akhirnya oke, kamu mau nggak saya bekerja di divisi teknisi gitu. Oke, baik, saya terima gitu. Nah, akhirnya setelah bekerja, kemudian kita ada butuh nih di pemasaran orang
yang itu tadi, karyawan itu tadi ditempatkan di tempat yang harusnya dia berada gitu, yang ahli bidangnya dia itu apa gitu. Oke, di tempat gitu. Oke, selesai di sini. Silakan untuk pertanyaannya karena kita cuma punya waktu 15 menit lagi. Oke, teman-teman, ada pertanyaan? Ada Pak? Silakan. Ya, suaranya kurang jelas ya. Baik. Halo? Ya, Bedanya manajemen SDM dengan manajemen personalia. Iya. ya, silakan Bu Amel. Aku Pak dari tadi Pak, mohon maaf. Oke, tadi Maya ya yang nanya ya. Ya Pak. Ya Pak. Bedanya manajemen SDM sumber daya manusia dengan personalia sebenarnya tidak berbeda ya. Tapi pokok pembahasan secara akademik itu memang manajemen sumber daya manusia. Nah, secara praktis ya, di industri, di perusahaan itu lebih banyak menggunakan personalia. Jadi kalau misalnya kita bicara personalia sudah lebih ke praktikal industri. Ya, jadi seperti misalnya kalau kita lihat di banyak perusahaan itu ada departemen personalia, ada biro personalia, nggak ada tuh departemen sumber daya manusia, nggak ada. Ya. Nah, jadi kalau kita bicara sumber daya manusia itu bicaranya lebih universal, lebih global. Ya. Di sana konsepnya lebih kepada konsep yang sifatnya akademis, ya, seperti kita belajar hari ini, ya kan. Nah, itu bicaranya manajemen sumber daya manusia. Nah, tetapi secara spesifik di dalam manajemen sumber daya manusia itu juga berbicara hal-hal yang sifatnya praktis. Nah, ketika masuk kepada ranah personalia itu sudah lebih mengerucut lagi. Ya. Kalau sudah bicara personalia sudah lebih mengerucut lagi, sudah lebih spesifik, ya. Dan itu lebih praktis, ya, praktikal industri ya, di perusahaan-perusahaan. Jadi itu ya. Jadi kalau SDM lebih umum, kalau personalia lebih khusus. Intinya itu. Nambahkan dikit Pak. Silakan. Jadi pada prosesnya manajemen personalia itu mereka lebih ke inputnya. Jadi yang tadi kata Pak Arif di perusahaan itu biasanya adanya staffing personalia gitu kan, HR departemen gitu misal kayak gitu kan. Di sana mereka lebih ke untuk inputnya, sedangkan manajemen sumber daya manusia itu ke outputnya kayak gitu. Oke. Baiklah, terima kasih. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Saya Pak, Ya, silakan. mengenai MSDM, MSDM ini kan adalah manajemen sumber daya manusia Pak ya. Ya. Nah, biasanya di perusahaan-perusahaan tersebut pasti ada yang namanya MSDM dan perekrutan karyawan baru pun termasuk ke dalam MSDM Pak ya, betul Pak? Iya, betul. Nah, pertanyaan saya, kenapa sih kalau misalnya dalam hal perekrutan di Indonesia ini itu selalu maunya yang wah-wah banget gitu? Misalnya contohnya seperti ini. Saya pernah melihat lamaran pekerjaan yang di Amerika, jadi kriterianya itu hanya bisa bekerja umur segini, apa namanya, bisa bekerja sama udah gitu. Tapi kenapa di Indonesia itu perlunya kayak apa namanya, good looking, harus bisa Microsoft Word, harus bisa Excel, harus bisa Photoshop, harus bisa segala macam deh gitu kan. Kok kriteria banyak sekali gitu Pak. Yang paling berat yang tuh. menyulitkan, Terus menyulitkan para pencari kerja
harusnya dia bisa kerja apa aja, tapi terkendala karena ada satu hal yang nggak masuk di kriteria tersebut. Misalnya dia nggak good looking gitu loh. Maksudnya nggak good looking itu dalam arti dia tidak mempunyai privilege dalam hal wajah gitu Pak. Misal wajahnya nggak terlalu pelan atau apa gitu kan, jadi kan kendala gitu Pak. Itu bagaimana tuh, Pak? Ya, operasi hidung juga mahal ya. Iya betul. Mungkin itu seleksi model ya. Iya makanya. Apa-apa jadi Pak, gini. masalahnya kalau model kata sih nggak apa-apa Bu. Model kaki Iya, juga iya. boleh ya, kakinya aja ya. Iya, iya. Jadi gini teman-teman, memang inilah realita di Indonesia ya, di negara kita juga. Saya dulu juga begitu lulus kuliah, saya sempat kesel gitu ya. Kok ini dulu kan, kalau sekarang kan enak ya teman-teman ya, lowongan itu kan bisa online ya, bisa banyak lah aplikasi, ada Jobstreet, Jobdeep, segala macam lah ya. Kalau dulu tuh saya harus beli koran Kompas Sabtu Minggu. Nah di situ banyak lowongan kerja gitu ya. Udah zaman yang lulus kuliah. Jadi kerjanya tuh beli Kompas Sabtu Minggu, khusus Sabtu Minggu, karena tujuannya bukan buat baca berita, buat nyari lowongan. Itu sama seperti itu kriteria. Sudah berpengalaman minimal 2 tahun ya, menguasai Microsoft Office, menguasai ini, pokoknya banyak lah kualifikasinya gitu, yang membuat kita itu akhirnya skip lagi. Kenapa? Karena kita merasa diri kita nggak masuk kualifikasi itu. Sampai akhirnya saya berkesimpulan seperti ini, akan banyak sarjana pengangguran. Kenapa? Karena nggak ada perusahaan yang butuh sarjana baru lulus, butuhnya yang sudah pengalaman. Misalnya kita bicara pengalaman kerja ya, yang sudah pengalaman minimal 2 tahun. Dan bagaimana kita bisa punya pengalaman 2 tahun kalau kita nggak pernah dikasih kesempatan ya untuk bekerja gitu. Akhirnya saya berpikir, kalau seperti ini gimana caranya ya. Nah, kita nggak bisa merubah kondisinya. Tadi yang nanya siapa? Ramli Pak. Ramli ya, Ramli. Kita nggak bisa merubah kondisi di eksternal kita ya. Memang seperti itulah perusahaan maunya cepat ya. Perusahaan maunya cepat. Kenapa? Karena mereka sudah bisnis oriented, bukan development oriented, bukan people oriented ya. Mereka bukan mencari orang-orang yang punya potensi kemudian dididik, dibentuk, bukan, tapi mereka nyari yang sudah jadi gitu, yang sudah terbentuk dari perusahaan lain. Nah makanya strategi sekarang itu lebih banyak hijack. Mereka membajak, lihat nih, oh ini kayaknya kompeten ya, kalau kita bajak dia, kita suruh kerja di perusahaan kita, lebih cepat nih berkembangnya perusahaan kita. Karena ada satu prinsip di sebuah perusahaan, lebih baik kita bayar gaji mahal ya, tapi omsetnya naik 2 kali lipat, daripada kita bayar gaji murah dan kita lambat growth-nya hanya karena mempekerjakan orang yang tidak capable. Nah itu ada satu prinsip di industri seperti ini. Jadi, tapi itu untuk kepentingan perusahaan. Nah sekarang untuk kepentingan kita nih ya, sebagai job seeker istilahnya, orang mencari kerja. Bagaimana dong kalau misalnya kita harus bersaing dengan orang-orang yang udah pengalaman, kita pasti kalah. Nah, ini apa yang saya lakukan dulu ya, tapi dulu saya akhirnya cari kerja, saya nggak pilih-pilih. Kenapa? Tujuan saya kerja waktu itu bukan cari yang cocok dengan background kuliah saya, tapi yang penting saya punya pengalaman kerja. Kenapa? Karena hampir semua perusahaan membutuhkan orang yang pengalaman kerja. At least minimal saya sudah pernah kerja di sebuah perusahaan ya, apapun itu. Jadi akhirnya waktu itu ada perusahaan farmasi untuk sales eksekutif, saya melamar dan alhamdulillah diterima, dan akhirnya saya punya pengalaman di situ. Pengalaman apa? Pengalaman sebagai sales. Tetapi jangan, nah ini dia, kebanyakan orang ketika dia sudah masuk di perusahaan, sudah dapat job desk ya, dia job desk yang sudah punya tugas, hanya mau tahunya itu aja sesuai dengan job desk-nya. Jangan. Ya, kita juga harus tahu bagaimana prosesnya semua ya, dari barang datang sampai barang itu ke customer, dari produksi ya kan, sampai barang itu didistribusikan, bagaimana marketing strateginya, gimana membuat promosi ya. Gimana gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.